Salam Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Pagi ini kita patut bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun hingga pada pagi ini. Tuhan telah menyertai kita di dalam peristirahatan kita, dan puji syukur pagi ini kita telah bangun dengan tubuh yang sehat, bahkan napas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita pribadi lepas pribadi. Pagi ini kita akan melakukan rehat renungan harian edisi Kamis 9 Juli 2026. Sebelum kita melakukan rehat, mari kita mohon pertolongan pada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur tak putus-putusnya kami angkat dan naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan teramat baik dan amat baik terhadap kami. Nyata Tuhan telah menuntun menyertai kami di dalam peristirahatan kami, di dalam semalam sentuh. Puji syukur pagi ini ya Tuhan, kami telah bangun dengan tubuh yang sehat, bahkan napas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Pagi ini ya Tuhan, kami akan melakukan rehat renungan harian edisi Kamis 9 Juli 2026. Sertai kami ya Tuhan di dalam melakukan rehat ini, agar firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama menjadi pondasi, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami pakai untuk beraktivitas pagi ini. Ini kami ya Tuhan yang datang kepadamu, sahuti dan dengarkan, yang kami alaskan demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari dua Raja-Raja pasal 5 ayat 19. Firman Tuhan berkata-kata sebagai berikut. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang haram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silahkan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya
kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Demikian sabda kebenaran Tuhan. Renungan kita pagi ini diberi judul prinsip hamba Allah. Saya ulangi, prinsip hamba Allah. Kalau dalam bahasa Toraja nakua pentoyana tauna puang matua. Pentoyana tauna puang matua. Elisa telah memilih untuk teguh dalam pendirian sebagai abdi Allah yang melayani tanpa menerima pemberian dari Naaman. Namun tidak demikian dengan Gehasi, hamba Elisa. Gehasi berpikir bahwa tuannya begitu baik hati sehingga tidak mau menerima pemberian tersebut. Mungkin kita akan menilai pola pikir Gehasi ini merupakan sebuah pola pikir yang baik. Namun, sungguhkah demikian? Mari kita melihat secara dalam kisah ini. Sesungguhnya jika Elisa menerima pemberian Naaman, hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan. Namun Elisa menyadari bahwa pelayanannya itu adalah untuk menyatakan karya Allah kepada Naaman yang belum mengenal Allah. Naaman harus memahami bahwa kesembuhannya adalah anugerah dari Allah dan bukan karena ia menukarnya dengan harta benda yang dibawanya. Hal tersebut tidak dipahami oleh Gehasi. Elisa memikirkan kemuliaan Allah dan Gehasi memikirkan masalah perut. Keduanya adalah hal yang penting, namun Gehasi tidak menggunakan hikmat Allah. Dia hanya berpikir tentang keperluan sesaat dan melakukannya dengan bohong. Ia berbohong kepada Naaman, juga berbohong kepada Elisa. Ayat 22 dan 25 dari bacaan kita pada pagi ini. Perbuatan Gehasi menuai penyakit yang diderita Naaman sebelumnya. Ia dan keturunannya menderita penyakit itu. Betapa pentingnya memiliki prinsip sebagai hamba Allah. Elisa menegur dan mengatakan konsekuensi dari tindakan Gehasi itu. Memilih integritas merupakan keharusan sebagai setiap hambanya. Hanya dengan demikianlah kita dapat menikmati setiap berkat Tuhan
dalam kehidupan kita dengan penuh syukur. Demikian rehat kita pagi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Samawi yang kudus yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan yang Maha Kasih, Maha Penyayang, besar berlimpah kemurahan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak ketebusan-Mu datang bersungkur di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang kami rasakan di dalam semalam sentuh, di dalam kami beristirahat. Pagi ini kami telah bangun dengan tubuh yang sehat, bahkan napas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Dan di dalamnya Tuhan kami telah melakukan rehat edisi Kamis 9 Juli 2026. Biarlah firman-Mu yang kami telah baca lewat 2 Raja-Raja 5 ayat 19-27 ini menjadi pondasi, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi obor untuk menerangi langkah kehidupan kami, agar kami tetap kuat dan kami melangkah dengan baik karena Tuhan menyinari langkah kami. Dan firman-Mu kami telah renungkan ya Tuhan, jangan kami hanya memikirkan perut kami Tuhan, tapi kami harus melihat kasih karunia Tuhan yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami, agar kami tidak senantiasa berbohong dalam kehidupan ini, tetapi kami senantiasa terbuka dan jujur di dalam kehidupan ini Tuhan. Dan pagi ini ya Tuhan, sertai kami, gembalakan kami di setiap aktivitas kami. Segala keberadaan hidup dan kehidupan kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sertai gembalakan kami Tuhan di dalam tugas kerja kami. Apapun yang kami geluti hari ini, Engkau jaga dan lindungi kami. Agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dapat berhasil karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan, ini kami yang datang kepadamu sahuti dan dengarkan, yang kami alaskan demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, demikian rehat kita pagi ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Semoga firman Tuhan ini menjadi suluh dan pedoman, menjadi pondasi, menjadi obor dalam kehidupan kita hari ini, untuk kita jadikan kekuatan dalam kehidupan ini. Terima kasih, salam, Tuhan memberkati kita. Amin.